Karena yang sesungguhnya terjadi itu ada orang ngasih narkotika kepada dua orang, ya seorangnya meninggal dunia. Oke, terima kasih rekan-rekan media yang kami hormati. Terima kasih atas perhatiannya terhadap kami sebagai PH penasihat hukum yang membela klien kami, prinsipal kami, dalam hal ini Pak Arif Nugroho, ya. Kami dan Muhammad Bayu Hartoyo, ya. Sehingga kami menghadirkan saksi-saksi ahli, ya. Ahli-ahli yang mengatakan secara akademisi, secara teoritis, yang mengatakan bahwa ini adalah masuk kategori masuk di undang-undang narkotika, namun tidak dihadirkan di dalam dakwaan, ya. Kita pakai asas spesialis derogator generalisnya, tidak dicantumkan di dalam suatu dakwaan, sehingga tadi ahli hari ini maupun ahli yang sebelumnya mengatakan kalau apabila tidak dicantumkan atau tidak memenuhi unsur atau tidak tidak menghadirkan barang bukti di dalam persidangan, itu secara teori hukum itu harus bebas demi hukum atau lepas. Itu pilihannya ada dua. Dan kami berharap, ini memang kami mengembalikan semuanya kepada majelis hakim. Namun kami sebagai tim pembela klien kami, ya, kami melakukan upaya semaksimal mungkin bahwa untuk dakwaan ataupun tuntutan ataupun nanti putusan, kami memaksimalkan dengan ahli-ahli yang ada yang kami punyai, bahwa ini adalah bukan adanya pemerkosaan, bukan adanya terhadap anak, ya. Klien kami tidak mengetahui itu semua. Di dalam fakta persidangan mengatakan seperti itu, ya, maupun ahli apabila itu tidak dihadirkan di dalam persidangan, bukti-bukti, semua bukti, contoh CCTV, contoh hasil lab, ya, contoh saksi dokter yang pertama kali memeriksa korban FA tidak dihadirkan di dalam persidangan, ya. Itu secara pengetahuan hukum, ya, hukum acara itu harus bebas demi hukum atau lepas. Ya, kami berharap seperti itu. Perkara ini menarik karena pertama adalah ini sudah terpublish di media toh sejak lama perkara ini. Yang kedua, secara kebetulan saya dihadirkan sebagai ahli. Artinya saya secara materi membaca persis apa dakwah jaksa. Singkat saja, kalau saya melihat ini mau praktek penegakan hukum saja. Orang cerita narkoba, dakwaan pasalnya tidak ada narkoba. Orang cerita narkoba, dakwaan pasalnya tidak ada narkoba. Saya sih berharap dan saya yakin majelis hakim juga wise, ya, kan tidak bisa memaksakan sebuah proses penegakan hukum kalau materinya tidak sesuai dengan apa yang dijadikan landasan dakwaan oleh JPU. Karena yang sesungguhnya terjadi itu ada orang ngasih narkotika kepada dua orang, ya seorangnya meninggal dunia. Itu clear di 116 ayat 2 kan terpenuhi. Kenapa pasal itu tidak muncul? Dan saya tidak menyimpulkan, tadi berkali-kali ditanya oleh PH, ya biarkan aja hakim yang menilai. Kenapa saya sampaikan ke publik walaupun ini sidang tertutup? Karena sebenarnya tidak perlu tertutup, ini bukan delik susila kok. Kalau saya punya pendapat itu, ini bukan delik susila, ini bukan pelecehan seksual, tetapi ini adalah praktek penyalahgunaan narkotika. Kehadiran saya di PN Jaksel yang mungkin, mohon maaf PH, saya sering ya mungkin konteksnya membantu para pecandu narkotika untuk mendapat hukuman sesuai regulasi. Kalau yang ini ya saya sih tidak dalam membantu terdakwa siapapun. Yang saya inginkan bagaimana penegakan hukum ini on the track dan objektif lah. Kalau di Surabaya ada bebas itu karena disogok hakimnya, kalau ini dibebaskan karena hakimnya sangat paham dengan hukum acara dan materi aja. Karena tidak layak dakwaan jaksa ini. Itu saja mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Jadi mau disegarkan kembali bahwa dakwaan ini menurut ahli tidak objektif. Iya, saya sulit untuk mengatakan bahwa ini on the track. Ini kan ceritanya cerita narkotika. Okay. Ada orang ngasih narkotika, ya Pak, dan meninggal dunia. Kenapa pasalnya itu tidak muncul? Kenapa pasal 116-nya dihilangkan? Memang 116 itu keras sekali, ancamannya mati seumur hidup. Paling dengan 5 tahun atau 20 tahun. Itu tidak dimunculkan pasal itunya. Itu keanehan yang saya temukan dari kasus ini, Pak. Terima kasih pertama-tama kepada rekan-rekan media, mohon menyampaikan sesuai fakta-fakta karena
di media itu kan ada kesan mencekoki ya kan. Nah ini perlu diklarifikasi. Heran juga jaksa penuntut umum dalam dakwaan tidak ada kata-kata mencekoki, tapi tiba-tiba dari mulut dakwa sendiri di dalam persidangan bilang mencekoki. Ini tidak ada ya. Dan tadi disampaikan bahwa kami turut juga bersimpati terhadap FA, inisial FA yang meninggal dunia ya. Nah memang maaf dikata kami sudah menghadirkan ahli, saksi fakta juga bahwa beliau ini sebelumnya dalam keadaan sakit dan sudah sebagai pengguna yang sudah masuk ke tingkat bukan di liar seni lagi, tapi sudah masuk ke lever. Ini sudah pengguna aktif lama. Nah, jadi, ini kami turut bersimpati terhadap orang tua yang meninggal dunia ini maupun korban lainnya ya. Kami tidak mau membenarkan, tapi memang dakwaan jaksa ini menurut kami ini harus lebih cermat lagi. Namun kembali kami hanya mengajikan fakta-fakta di persidangan yang tadi seperti yang disampaikan, ada ahli juga, dan ini tidak ada unsur-unsur terpenuhi. Nah kebetulan ada yang meninggal dunia saja, ini menjadi expose di publik. Nah ini yang berharap nanti apakah majelis hakim bisa menilai yang seadil-adilnya tentunya buat terdakwa. Bukan hanya klien kami tapi semua. Ada harapan kami keadilan diharapkan terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Ya. Nah, oke, terima kasih. Jadi dalam fakta persidangan sudah terungkap bahwa yang mengajak atau menempatkan adalah bukan klien kami. Jadi klien kami dichat oleh NS, 2 hari kemudian baru dijawab. Sebenarnya klien kami tidak mau, cuman karena kenal dia tidak enak, ya sudah gitu main. Jadi di pasal yang perlindungan anak kan barang siapa menempatkan, jelas dia datang naik Grab sendiri ya kan ke tempat itu. Jadi klien kami tidak pernah menempatkan datang ke hotel Ketula Mansion. Jadi jelas dalam fakta persidangan ya bahwa yang memang memberatkan klien kami itu sudah terbantah dengan fakta-fakta. Tapi kita kembalikan nanti ke majelis hakim supaya lebih objektif untuk menilai fakta-fakta persidangan. Di fakta persidangan juga ya yang kita hadiri sama-sama bahwa jaksa tidak menghadirkan barang bukti ya. Contoh apa? Pertama adalah CCTV tidak dihadirkan di dalam persidangan. Kedua apa? Jenis narkotika yang digunakan untuk bahasa yang tadi dicekoki tidak dihadirkan. Disisakan berapa persen, 0, berapa persen tidak pernah dihadirkan. Tidak ada juga di situ. Ya, hasil labnya juga tidak dimunculkan di persidangan. Ya, ya, itu sangat krusial sekali. Barang bukti yang namanya disebut liper, ya, atau apa lagi? Alat bukti ada 4 itu liper, yang sampel-sampel itu tidak dihadirkan di dalam persidangan. Ya, sama dokter yang pertama kali yang menerima itu si FA korban tersebut di RSUD yang pertama kali ya. Fakta ahli dan fakta juga tidak dihadirkan di dalam persidangan. Menurut hemat kami sudah sewajarnya dan harapan kami bahwa mohon kebijakan dan seadil-adilnya dari majelis hakim untuk mempertimbangkan, menilai bahwa barang bukti yang tidak dihadirkan persidangan ini maupun ditambah dengan pendapat ahli bahwa ini patut dinyatakan putusannya bebas karena tidak ada barang bukti sama sekali yang dihadirkan di dalam persidangan. Tidak dipertunjukkan, ingat, narkotika tidak bertunjukkan, hasil lab tidak bertunjukkan. Ya, ada apa? Dugaan kami ini semacam suatu ada rekayasa, dugaan kami ya, sehingga ini sangat dipaksakan. Ya, kami berharap dari yang mulia majelis hakim, tolong dipertimbangkan nasib klien kami demi keadilan. Lebih baik ada adigium kami, lebih baik membebaskan 1000 orang daripada menghukum 1 orang bersalah. Itu adigium kami sebagai tim pembela. Itu kami mengharapkan seperti itu. Terima kasih rekan-rekan media untuk mengcounter semua yang ada di medsos sana. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.